waktu aku latihan sama Phil Handy, sebelumnya Kevin Durant lagi latihan. Kan ada tempat di atas gitu kan kayak buat ngeliatin lapangan. Terus kita ngeliat kayak, Kevin Durant kayak. Habis itu baru Ucol. Ucol, aduh enak banget ngomongin UPH College, UPHC. Ucol. Anak Tangerang, bos. Kan gue anak Tangerang. Aku, Erin, Angel, Nicole, sama Erlita. Erlita yang mana, Bul? Erlita Surabaya. Hello, welcome to another episode of Hit Check Pod with me, your host Daniel Wenas. Gak sendiri pastinya, my co-host here ada Irfan Rizky, aka Jambul, aka Hendokwe. Oke, langsung aja ada Vanessa. Bahkan guys, sepi banget sih. Ini followersnya banyak loh. Vanessa ini prestasinya lebih baik dari yang di sini ada. Iya. Ada orang di sini. Dia lebih baik. Lebih baik dari gua. Fansnya banyak, prestasinya bagus. Ya, Pak? Iya. Iya dong. Iya, gimana sih? Iya kan? Iya. Oke. Jadi hari ini datengin Vanessa ngobrol-ngobrol. Sebelumnya thank you udah datang ke Hit Check Pod. Datang ngobrol-ngobrol kita habis ini. Mungkin kalau dari lo pengen taunya apa sih, Bu? Kalau gua sih pengen tahu seorang Vanessa tuh start suka bawa basket itu dari kapan? Oke. Kalau gua lebih pengen tahu karirnya yang dari kelompok umur. Setuju. Gue gak pintar itu. Karena kan kayak kalau diikutin tuh karirnya dari kelompok umur tuh kayak ini anak prestasinya bagus terus ya gitu. Ada nggak sih masalah di hidupnya gitu? Kayak gua gitu, masalah gua kan banyak nih. Ada nggak masalah di hidup dia? Kayak misalkan dia di rolling. Bisa jadi. Nggak mungkin kan? Iya. Soalnya gue liat beberapa foto megangin pipi. Betul. Kalau di rolling berarti ada yang dititip tuh. Jangan bawa rolling dulu dong. Ingat nih, podcastnya tentang gua. Udah kayak episode 1. Boleh. Episode 1 part 2 tuh kemarin keren banget, thank you buat kalian yang udah nonton part 1 part 2. Dalam waktu berapa ya? Kayak 17 jam udah mau 4.000. Ya kalau dibandingin sama podcast-podcast yang lain ya mungkin belum seberapa, tapi buat podcast basket menurut gue itu udah sesuatu yang udah berhasil kita achieve. Yes. Hari ini kita syuting di Bahadnis lagi. Thank you Bahadnis selalu support kita. Nah, gua dulu boleh. Ya udah sini. Ya udah sini. Oke. Anjing kau ya dulu gua. Van, ini lo pasti tahu juga. Vanessa ini terlahir dari seorang ayah yang pelatih basket. Betul. Ayahnya tuh pernah latih gua. Pernah latih lo? Pernah latih gua di Garuda Bandung. Oke. Makanya cetakannya jago semua nih yang dicetak. Vanessa tuh pernah foto sama gua. Lagi kecil banget. Sumpah kecil banget. Dan gue tuh kalau ngelihat Vanessa dulu, gue gak kebayang kalau Vanessa tuh jadi kayak gini sekarang. Nah, ayahnya itu seorang atlet basket, seorang pelatih basket. Dia main basket juga. Seorang pelatih basket yang waktu gue junior dulu adalah salah satu pelatih yang jasanya banyak buat transisi gue jadi pemain yang sekarang ini. Kemarin kita di episode kemarin kan bahas jadi point guard itu salah satunya ayahnya dia. Karena waktu itu dia ada di tim kepelatihan Garuda Bandung waktu itu yang buat transisi berubah posisi. Berarti skill lo di develop. Iya. Sama papanya Vanessa. Kalau gue dulu kan yang nanya, gimana sih Van influence papa ke kamu? Kenapa? Apa emang karena disuruh sama papa jadi atlet basket? Enggak sih. Jadi kan ceritanya nih, aku tuh awal-awal mau mulai banget basket, itu pas ngeliat kakak-kakak yang 18 gitu, yang waktu pertama kali naik ke divisi A kalau nggak salah. 18 tahun. Yang Putri. Oke. Tim apa? Indonesia. Timnas. Oke, inget ya pemainnya siapa aja? Kayaknya masih ada Kalea deh, Kalon. Oke. Masih lama banget yang pokoknya itu di The Hawk deh, pokoknya latihannya. Kamu berapa tuh? Umur 12-11. Ya, 12-11. Tapi kan mulai main basket kayak dari umur 12 dong. Dari yang waktu papa ngelatih itu aja kamu udah di lapangan udah main-main kan? Malah bukannya waktu aku di lapangan itu kayak males ngeliat basket gitu. Kamu sama anaknya coach.
Siapa sih namanya? Siapa? Ada deh, pokoknya dia suka datang juga anaknya. Kayaknya kayak ya tapi dia diem aja sih dari zaman dulu sih diem gitu ya. Saya Dia nggak ada masih interest kecil. gitu loh. Terhadap basket. Oh jadi dulu Nggak ada. tuh nontonin kita latihan Nggak ada, terus. nggak ada. Papa sampai bilang kayak, kamu waktu kecil tuh nontonin pas papa ngelatih Garuda gini-gini, kayak diem aja, malah males gitu loh kalau diajak. Jadi kayak nggak ada interest sama sekali gitu. Tapi akhirnya jadi Iya jadi. Momen apa yang bikin lu akhirnya ibu cinta nih sama basket ini nih? Apa ya? Paling ya itu yang tadi itu yang ngeliat kakak kok bisa sampai timnas gitu kan. Mau kayak gitu. Jadi ya latihan. Terus papa ngomongnya kayak kalau mau basket ya serius gitu loh. Jadi bukan yang kayak main-main aja gitu. Kalau bener-bener mau serius banget ya dilatihnya keras banget sih sama papa sih. sekeras apa papa ngelatihnya sama anaknya sendiri? Karena gua nggak pernah punya pelatih bapak gue. Ada bapak gue kalau latih gua golf galak. Ya, gua kan main golf sih, gua main golf. Bapak gue Berarti ada momen free throw sambil nangis gitu, lu ngerasain? emang iya. Banyak orang free throw sambil nangis kalau dilatih orang tuanya, karena gua Kayak aku enggak deh, enggak. aku lebih yang kayak misal nih in game. Terus salah mungkin aku ya. Cuman aku tuh kayak denial. Sempet pas di situ langsung disuruh keluar. Jadi nggak main lagi. Itu quarter 2 bisa jadi quarter 2 disuruh keluar. Diusir ya sama papa kayak. Jadi "Udah, nggak usah papamu main." ngelatih kamu lagi main disuruh keluar. Iya, keluar dari lapangan, bener-bener keluar dari lapangan. Nggak boleh ada di lapangan itu. Jadi kayak keluar aja gitu. Bapak sama anak. baru tuh di konsep gua. Kalau sayang berarti kalau anak nggak nurut dikeluarin. Bukan malah di spesialin. Kok kesih itu apa? Lah bukan, dia kasih tahu. Bener gak? Betul. Iya kan? Soalnya kan cara biasanya- pendidik yang benar berarti kan? Ya, Ya nggak tahu ya, mungkin cara mendidik orang tua banyak yang berbeda-beda juga caranya. Mas mau kayak ayahnya Vanessa. tapi setelah momen itu tuh yang berpikir kayak lu lebih ke basket ternyata gak menyenangkan ya, atau malah kayak ya udah gue bisa lakuin latihan lebih keras, ya gue gak akan bisa lu keluarin lagi di sela-sela game. Itu Atau kejadiannya kapan, Pak? Oh shit, gue jadi penasaran. Itu kejadiannya kapan dikeluarin apa-apa? Itu waktu aku masih umur 16 kayak. 16 tahun tuh udah besar loh. 16 atau 14. Maksudnya 16 tahun tuh udah mengerti kayak ya lagi jawab-jawabnya, Iya sih. yang lagi jawab-jawabnya. Iya. Kamu jawab apa, inget gak? Aku cuman kayak enggak dia nggak bisa tangkap gini kan. Inget. Terus abis itu langsung di-cut, langsung kayak udah keluar gitu. Terus aku bilang kayak masih mau main gini-gini. Enggak, udah keluar. Jadi nggak ada di lapangan itu. Lo gak berani gitu kan? Kalau lo ngeliatin, nggak mungkin lah orang bayar. Enggak. Gue kalau ada orang tua bilang, coach saya bayar, mainin anak saya, mimpi. Gue akan bilang itu. Mimpi adalah kunci. Soalnya Itu postingan lo tuh. soalnya gini, kan kalau di fenomena basket sekarang kan rata-rata kan anak-anak nggak bisa dikerasin seperti itu kan. Dalam artian nggak bisa dikerasin seperti itu karena bisa jadi kecintaan terhadap basketnya kan juga hilang. Makanya kan gue tanya ke lu, apa yang bikin lu malah makin bersemangat sehingga lu dapat chip yang sekarang yang bisa lu lakuin? Nah, itu nggak hal mudah gitu. Apa ya, paling cuman yang kayak walaupun papa kan pasti dikenal sama orang-orang basket lah bilangnya kan. Aku tuh nggak mau masuk ke tim yang dibilangnya oh ada papanya, oh ini kenal papanya. Jadi kayak nggak mau, aku nggak mau jadi orang kayak gitu. Aku mau ngasih tau kayak ini skill gue juga bagus loh, walaupun papa gue juga dikenal banyak orang gitu. Jadi berarti tanpa privilege juga. Kan orang pikirnya tuh kalau ayahnya sebagai pelatih basket atau orang basket yang dikenal orang, pasti mereka punya privilege yang lebih. Betul. Walaupun gue tahu ada. Gue punya satu pertanyaan lagi tahu. Maksud gue gini loh, tar dulu. Gue tahu ada orang yang pakai privilege kayak gitu. Dan pemainnya tuh memang ada dipakai privilege ayahnya seorang pelatih, ya kan? Tawa-tawa aja dia. Dia nyimpan banyak cerita pasti. Iya. Tapi emang udah gue briefing tadi, kalau nggak mau jawab senyum aja. Sumpah. Gue juga sama kayak lo, gue gak ngerasain apa orang tua yang berolahraga. Berarti pertanyaan gue ke seberapa seru kalau lo makan malam ngobrolin soal basket? Nggak pernah sama sekali. Maksudnya nggak pernah yang kayak basket banget gitu, soalnya aku ya juga bosan gitu loh. Atau ngomong basket terus gitu loh. Paling kalau misalkan ngobrol basket permasalahannya, bukan soal yang kayak bagus-bagusnya kayak permasalahan. Ini tuh harus begini, tadi itu begini. Iya. Berarti jatuhnya diskusi basket dari seorang ayah dan anaknya.
Tapi kadang kalau misalkan after game juga paling cuman kalau emang bagus banget dibilang bagus, kalau jelek ya udah jelek, tapi aku kayak iya tahu kan? gitu. Nggak mau denger kan? Iya tahu gitu. Berarti kan tapi papa Iya tahu dah paling. Iya tahu. Enggak, tapi berarti papa being real juga kan. Oh iya. When she play good ya dia kasih komplimen, tapi ketika dia nggak perform ya juga dikoreksi itu. Ya memang harusnya sih seperti itu ya, walaupun nanya seorang pelatih atau enggak. Karena bokap gue juga gitu. Ngapain sih main kayak gitu? Padahal nggak ngerti basket, cuy. Bokap gue kan nggak ngerti basket. Mainnya gitu sih, lemes banget. Lebih kayak bokap gue tuh lebih kayak mengkoreksi kayak energi gue seringnya. Walaupun bokap gue nggak ngerti basket. Bokap gue nggak ngerti basket. Tapi bokap gue lebih ke sepeda sama bulu tangkis. Berarti di Ucol kita lanjut ke Ucol. UPH College. Nah, jadi anak sekarang tuh ngomongnya Ucol di ininya, jadi bukan UPH College. Kita tahu UPH College. UPH College itu berarti dia udah SMA kan? Iya, 16 dong. 16. Kamu tapi ikut KU dari umur berapa? 12. 12 atau 14? Bulls kan? Yang mulai bener-benernya 14. Bulls kan? Victoria dulu. Oh, Victoria dulu. Iya. Terus habis itu? Habis itu pindah ke Bulls. Oke, tos. Kenapa? Bulls. Oh, Bulls. Bulungan dan sekitarnya. Oh iya. Itu artinya itu kan tim amatir gua, tim KU gua waktu gua ngalahin banyak orang-orang. Berarti lu pindah 2 kali doang ya? Iya. Karena kan banyak anak sekarang kan pindah-pindah tim kan. Anak kecil ini masih KU 10. Tunggu, gua mau tanya dulu. Dia bilang dia pernah main di Victoria. Lu pernah main di Victoria kan? Gua pernah main di Victoria, angkatannya Dede Michael James yang kita sampaikan jurnas. Dia masih kecil. Gua 18 waktu itu gua. Berarti dia masih kecil. Masih 14. Masih 14. Berarti bareng Victoria dia 14. Kita latihannya beda. Kalau gua di STC, lu di ini. Iya, di Antam. Di Antam. Oh, oke. Development gua pengen tanya, tapi mungkin detailnya lo akan lebih paham kalau masalah development. Karena dia bilang dia main dari KU 14, 12, 14 itu kan. KU 14 itu dia main, seinget gue ya, ini sebelum kita lompat, tapi gue tahu dari KU 14 itu berarti dalam waktu 2 tahun dia itu udah masuk timnas waktu dia KU 16. Berarti developmentnya seperti apa ketika kamu main KU 14? Yes. Senembut apa lo kejar secara skill individu untuk capai di level itu gitu? Kayaknya nggak ngebut sih, maksudnya ikutin flow aja. Nggak ngebut, tapi tiap sore sama bapaknya suruh latihan. Enggak sih, maksudnya kayak gue nggak ngebut, yang lain tidur aja kan? Iya, yang lain tidur, gue latihan. 14, waktu 14 kan emang ada yang udah ikut ke 16 gitu. Ikut latihannya udah naik ke atas level up gitu loh. Jadi udah ke bawah gitu loh. Sempet kayak kalau misalkan main di 16, 18 tuh masih nggak enak gitu loh. Karena senior, mikirnya senior. Tapi secara skill sebenarnya oke. Iya, lu ada di sana juga kan. Iya. Tapi sesering apa KU 14 latihan dalam seminggu? Sesering apa paling ya hampir 5 harian. Seminggu tuh kan ada 7 hari ya. Kalau latihan seminggu 5 kali, seberapa sering kamu latihan di luar dari 5 kali itu? 5 kali itu? Jarang. Nggak pernah latihan sama papa gitu, nggak pernah? Enggak. Ya berarti normal aja. Normal. Kalau latihannya normal, berarti effort pas latihannya gila. Iya, makanya gue tanya, apa lo nambah setelah latihan atau sebelum latihan? Enggak juga. Enggak sih. Berarti memang oke, lo jago. Lo jago. Saya ngobrol lo jago deh. Dia jago banget lo. Dia kan gua main 14 tahun. Oke, kita lompat sedikit deh kalau gitu ya. Sambungin ke tim nasional U16. Iya. Itu kan umur development dia. Timnas U16 kan umur development. U14, U16, 16 masuk timnas. 18 masuk timnas. Senior malah dipanggil timnas. U16 itu kan berarti kamu masih sekolah. Masih. Ucol. U16 online kan waktu itu. Oh, masih online ya, COVID. Habis itu baru Ucol. Ucol, aduh enak banget ngomongin UPH College. UPHC. Ucol. Anak Tangerang, bos. Kan gue anak Tangerang. Ucol ngomongnya. Udah keren-keren sekolah UPH College dari nama. Oke, waktu 16 tahun COVID, 18 tahun UPH College. Enggak dong. Kan sebelum 16 ada tracksnya juga. Oke. Berarti waktu masuk ke U16 dari
Bulls ya berarti ya, U16. Apa udah Victoria? Bulls. Bulls. Berarti dipanggil timnas U16, pelatihnya Kolivan sama almarhum Coach Andre. KU18, Kolivan juga. Coach Andre ya yang Andre sama Coach Opin. Oke. Segimana kamu ngelihatnya perbandingan itu pertama kali kamu main nasional atau enggak? Maksudnya ke turnamen internasional. Sebelum itu yang 5-on-5 ya? Yang track kan ada lagi. Oh, banyak banget. Semua timnasnya banyak banget. Mystery point dia gini pasti nih. Gue bingung, gue mau nanya timnas ini tiba-tiba dia sebelumnya udah pernah timnas lagi. Dia mah bilang timnas yang mana? Aduh. Nah, kalau di timnas ini kan, kalau di timnas ini kan nggak harus masuk ke satu klub. Betul. Nggak rasa. Gue tahu dia tuh pernah ikut acara NBA junior. Iya, NBA. Iya, junior NBA. Apa itu juga membantu kamu jadi development development kamu? Iya, bantu banget sih itu. Soalnya kan mainnya kan lebih ke apa sih namanya? Challenge sama diri sendiri buat lawan orang luar. Ininya, itu seleksinya. Itu yang Indonesia, MVP Indonesia. Junior and kan keluar kan abis itu kan? Iya. Kemana itu waktu itu? Oh, waktu itu yang pertama Junior NBA tahun 2018 itu yang Indonesia langsung ke China kan, Shanghai. Nonton Global Games ya sekalian ya? Iya, itu yang bukan MVP. Iya. Terus yang tahun kedua 2019 itu baru yang digantinya, kan bukan ke Shanghai lagi, tapi ini Asia Pacific kan. Jadi banyak itu banget. Itu yang 19 di Indonesia MVP. Terus diadu lagi sama Filipina, Vietnam gitu itu di UPH waktu di UPH gitu. Yang acaranya semua datang ke UPH. Iya, itu ya. di NBA. Habis itu baru dipilih 12 buat ke US, ke Orlando waktu itu. Dari 12 itu kamu ke Orlando? Iya. Jadi emang buat apa? Untuk kelompok umur gitu junior NBA juga. Zaman nggak ada ya? Zaman kan pop nih langsung ke US kalau yang menang. Oh iya. Kalau ini emang kayak scoutingnya banyak kan, kalau pas junior NBA yang awal itu bisa sampai ribuan orang yang ikut. Jadi lu ada tapi yang kedua juga ribuan ya? Kan dari Indonesia. Makin dikit kan? Makin dikit. Soalnya kan kepotong COVID juga nggak sih? Ya, potong COVID juga. Tapi itu seru, lu akhirnya nemuin talent. Pas gue kesana gue nemuin talent NBA. Di junior NBA ketemu talent dari Surabaya yang gokil-gokil juga gitu dari daerah-daerah lain. Oke, 2019 itu berarti umur berapa Vanessa? 14 ya? 14 tahun. Gila, cuy, gue gak bisa berkata-kata. Umur 14 tahun ke Amerika, ke sini, ke sana. Kalau Kak Daniel tahu mungkin yang main di NCAA sekarang sempat ketemu sama aku waktu di Cewek cowok? Cewek. Siapa? Juju Bolin. Sama Jada. Juju Bolin, bro. Sama Jada. Waktu di sini. Yang lawan kayak Jada deh. Tahu Jada ada satu lagi. Jada. Tahu di dunia USC kan? Iya. Sempat ketemu di sana. Ada beberapa. Mana? Enggak dong, dia masih di USC. Freshman. Oke. 2019 MVP, umur 14 tahun. Kalau ngomongin development itu, menurut gua nggak lepas dari si DBL. Bener nggak? Tuh. Ya sih. Yang paling berpengaruh dari development seorang anak di sekolah ya, di sekolah ya, bukan yang private kayak lu atau di klub gitu ya. Itu DBL. Ceritain coba Van, pengalaman kamu main di DBL. DBL itu kan kayak ada apa ya? Ibaratnya kalau masuk ke, kamu kan masuk ke yang star apa? All Star. First team kan? First team Banten kan cuma ada first team. Banten first team doang, MVP Banten. Yang tahun kedua. Tahun pertama nggak MVP Banten tapi MVP All Star. Tahun berapa? 2022, 23. MVP Banten tuh yang ini kan kalau finalnya ketemu Karisma Bangsa terus ya. Gitu aja kan dua. Iya. Terus All Star 2022 2023 All Star. 2 kali All Star, MVP DBL All Star. Tahun pertama. 2022. Ya kan? Ke Amerika tuh. Amerika. Gue liat fotonya tuh. Seberpengaruh apa sama development kamu sih? Apa? Kenapa jadi nggak ini gua? Apa tadi? Gue liat fotonya dia ke Amerika latihan sama Phil Handy sama Jello Bebo. Gokil sih. Karena gue juga lihat di Instagram kamu. Juju juga latihan sama Phil Handy. Ya dari tadi ini muka gue yang muka amazed sama ini orang kok
Ini orang umur segini kemana-mana ya. Bahaya CV-nya kalau jadi pelatih. Fun fact nih. Apa? Waktu aku latihan sama Phil Handy, sebelumnya Kevin Durant lagi latihan. Kan ada tempat di atas gitu kan kayak buat ngeliatin lapangan. Terus kita ngeliat kayak, Kevin Durant sama siapa gitu, aku lupa. Lagi latihan sama Phil Handy. Phil Handy juga. Sama kan latihan. Jadi rata-rata pemain itu datang, cuman banyak yang ke expose ke jadi konten, ada yang enggak. Ada yang unseen hour nggak mau tahu karena Phil Handy itu kan suka ngasih kayak senjata-senjatanya lah gitu. Jadi ya lu pemain kalau latihan sama dia nggak semuanya mau dikasih lihat. Nah, balik lagi pertanyaan tadi si DBL tadi, ya udah pasti karena bawa kamu keluar, bawa kamu kemana-mana, pasti kan ada progresnya besar gitu buat kamu di development kamu. Tapi kalau misalkan ini kan karena kamu kepilih All Star, jadi kamu keluar negeri gitu loh. Tapi yang aku mau tahu tuh kompetisinya di Indonesianya aja, nggak usah ngomongin yang di All Star dulu. Kompetisinya di Indonesianya aja, sekompetitif itukah? Bisa bikin development kamu jadi bagus kah atau enggak? Karena kan yang nggak tahu ada yang rules yang kalau udah menang jauh kan ada basketball respect-nya. 20 poin tuh lu harus udah ada di belakang nggak 3 poin kan. Itu menurut kamu kayak bukan rules itunya, maksudnya secara garis besar deh. Dengan adanya pertandingan itu kamu ketemu sama, apakah perlu gitu dibikin kayak DBL? Menurut lu juga kan lu development kan, lu lebih fokus ke development. Vanessa juga besar karena development. Apakah perlu kayak DBL itu kan cuma Jakarta, ini kota-kota lain. Apakah perlukah si pertandingan itu dibikin nasional atau semuanya diadu ya? Karena kalau sekarang apa sudah cukup development secara kompetisi per kota itu sudah cukup untuk development seorang pemain yang lagi mau developing basketball skill. Kalau berita-berita ini sih katanya tahun depan bakal diadu semua. Katanya, tapi nggak tahu bener apa enggak. Cuman championnya doang ini. Ya, championnya diadu semua. Jadi juara kanan kiri. National champ-nya. Ya, kalau sekarang national champ. Orang tuh banyak nyangka kemarin di Indonesia Arena itu kayak national championship, padahal bukan. Itu tuh seri Jakarta kan. Banyak orang yang nyangka itu tuh udah seri Indonesia, enggak. Tapi ya makanya pertanyaannya belum terjawab. Maksud gua kayak kamu merasa terbantu gak sama pertandingan yang di DBL Banten doang? Kan kamu main cuma di DBL Banten. Iya. Terbantu misalkan dibandingin sama kamu main di DBL Jakarta yang mungkin timnya lebih stack dan lebih yang tadi lu bilang pertandingannya ketemu ya UPH College sama Karisma Bangsa doang gitu. Nggak tahu ya kebantu atau enggaknya, soalnya nggak signifikan berarti kan kamu nggak merasa kan? Iya, nggak terlalu merasa. Soalnya kan itu cuman paling berapa kali main, dan soalnya kan UPH College kan kayak udah masuk ke bar yang mana gitu. Jadi di situ dirubah terus. Iya, makanya maksud gue berarti kan kalau pertandingannya untuk kayak gitu aja, ya mungkin Vanessa punya privilege, bukan ngomongin privilege basketball family tadi, ngomongin privilege Vanessa main di kelompok umur antar klub, di mana-mana dia main ya kan. Dari umur berapa tadi kita udah dapetin informasi achievement dia banyak gitu. Tapi apakah dengan pemain-pemain lain yang let's say ini di Banten aja cuma 2 loh. Ngerti gak Bulma? Iya, gue paham. Ngerti gak Van? Di Banten aja cuma 2 yang ketemu itu aja gitu. Apakah cukup gitu loh? Walaupun memang udah paling, menurut gue yang impact-nya paling besar ya adalah kompetisi di BL tadi. Berarti secara langsung mungkin pertanyaan lu ada perasaan pengen ngalahin let's say 70. Let's say lu ngerasa dengan squad lu kayak Jakarta dong gue bisa nih. Menurut aku ya, tim aku kurang. Kurang untuk ke Jakarta. Kurang. Kalau ke Jakarta kurang. Suka nih gue suka. Ini nggak humble bragging kan? Enggak. Ya, karena emang sesuai yang aku lihat, aku kan semua lihat statistik pemain itu kan. Sesuai statistik paling yang poin double digit ataupun yang bisa main tuh cuma 2 orang di tim aku. Kamu main sendiri. Mungkin aku bisa main sendiri atau ke temen aku berdua, sama aku main berdua doang. Sisanya cuma yang kayak oke nemenin aja. Support aja. Tapi mau gimana pun itu di BL sih kelas. Ya, gue tetap salut sama kemasannya ini sih, kemasannya. Cuma kalau tahun depan ya, maksudnya kalau yang kedengeran di kuping itu kejadian kalau bakal diadu semua, itu bakal lebih keren sih. Gue tuh berapa kali diundang ke DBL apa tuh namanya yang kayak
Wah, mereka sih kalau main tuh pas yang mau pengumuman berapa belas 10 apa 11 atau 12 ya. Iya, 12. Keras cuy. Saling nunjukin sih soalnya. Keras banget itu beneran. Tapi dengan saling nunjukin itu ada beberapa mereka melakukan kesalahan. Jadi coachnya tuh yang kayak udah nih nggak usah pilih gitu loh. Kayak misalkan tiba-tiba udah mau pemilihan jadi maruk banget main itu. Padahal kalau coachnya biasa dari luar datang kan, lu main basket main tim nih, kok lu maruk gini nih. Malah Malah beberapa kali tuh diundang kan, kayak ke Kokas waktu itu. Main 3x3, main apa tuh waktu itu 5 lawan 5. Abis itu gue sempetin nonton mereka camp kayak gitu-gitu, kayak wah ini gila sih mainnya. Tapi camp itu keren loh. Menurut gue ya sosial media camp kayak tes VO2 Max kan banyak yang record record. Gue baru banget mau ngomong tes VO2 Max-nya DBL camp itu kayaknya gue pernah lihat ada yang 13, berapa gitu big test. 13 atau 14 ya, gue lupa, 13 deh kayaknya. Itu nggak semua, dengerin gue ya, nggak semua di pemain IBL nyampe loh, nggak 13. Nggak semua pemain IBL nyampe. Nggak semua di pemain IBL tuh nyampe VO2 Max 13. Buat cowok ya. Kalau buat cewek ya ada standarnya kan, mereka kan punya ini ya masing-masing. Gitu. Berapa sih kalau cowok standar? Gue pernah 13, tapi yang my bad days ya 12. Yang itu kan tesnya kan periodik kan, nggak setiap itu tes kan. In my bad days tuh 12. Terus ketemu Jello Bebo tuh gimana? Apanya tuh gimana? Latihannya, gue yakin masih liat gantengnya kan. Iya. Wah, itu sih lebih yang kayak ya basic aja lah, kayak funnya sama dia. Soalnya dia juga lebih serius tapi. Iya, Phil dia serius. Tapi pegel sih dia sih. Pegel sih. Udah sampai ngucur keringet banget kalau misalkan si Lobo kan masih yang kayak ya udah. Lebih ke masih ada funnya gitu-gitu ya. Terus Wan, lanjut kita ke dari UPH College, kamu kan ke UPH Universitas Pelita Harapan ya. Itu memang masuk UPH College karena memang mau masuk UPH apa gimana? Apa gue nggak tahu jalurnya gimana? Apa memang UPH College itu atau lo emang udah diprogramkan sama? Iya, apa udah diprogramkan? Dari SMA ini langsung ke kampus? Enggak sih, cuman emang kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalau aku misal ke negeri mungkin itu kan 4 tahun ya? 4 tahun atau berapa tahun lulus gitu kan? 3 tahun loh, Van. Enggak. 4 tahun. 4 tahun. Negeri apa nih, sorry? Negeri kalau misalkan kayak UI gitu. Oh iya, 4 tahun. Iya, kuliah. Kalau sekolah masih 4 tahun. Pikir SMA. Tapi berarti kan Vanessa timnas udah U16, U18. 18. Terus U16 itu main di mana ya? Jordan. Di Jordan. Ya. U18 main di India. Di India. Wow. Kayak aku nonton soalnya tuh yang di India. Peringkat 7. Enggak. Kalau pas lagi timnas itu jalan-jalan gak sih? Jordan jalan-jalan. India enggak. India enggak, soalnya hari bisa pertama. Bisa nyobain yang makan itu tuh orang siapin yang. Wah, aku nggak makan sih itu. Itu kayak kita pakai tangan gitu. Ya kita jujur anak-anak lawan 18 itu bener-bener satu tim. Kita tahu box storage yang gede banget itu kan. Itu sih makanan semua. Indomie, beras. Karena kalian udah ada bayangan itu. Udah. Soalnya apalagi kan ada beberapa yang emang jijian termasuk aku. Jadi kita yang kayak siapin aja daripada nggak bisa makan gitu. Tuh timnas U18 tuh kalau nggak salah ya, Vanessa itu dilatih sama almarhum Coach Andre Wadi. Tuh. Makanya gue nonton karena waktu itu tahun berapa ya, Van? 2022. Jadi gue tuh waktu itu lagi mau ke EVOS atau gimana? Lagi di EVOS lo. Iya. Kan lagi di mesnya nggak sih? Lo lagi di EVOS. Iya benar. Nah gue tuh ya karena itu pelatih gue ya, jadi gue nonton ngikutin game-gamenya. Tuh banyak EVOS dipakai di situ. Oh, playnya. Iya, karena kan gue penasaran kan apakah dipakai nih playnya gitu, bisa dieksekusi dengan baik kan nih anak-anak putri. Ternyata sama play bisa, mereka peringkat 7. Mengeksekusi dengan baik berarti. Itu Asia kan? Asia lah, ada India nggak mungkin Southeast Asia. Peringkat 7 Asia. Aussie masuknya Asia ya? Iya. Aussie Asia. Terus berarti turnamennya itu walaupun lu 7 lo akan ketemu lagi atau
Enggak, justru itu peringkat-peringkat. Peringkat. Gue jelasin nama lo. 1-7 tuh A, 8 sampai berapa Baru B. yang B-nya. Oh, Gitu, jadi dia di atas. Jadi yang B ini rebutan naik ke atas, gantiin yang kalah sama Wudhu ini. Oh, berarti lu pas lu main tuh di atas mereka. Masih di atas. Masih di atas. Van inget nggak pemainnya siapa aja? Kebanyakan pemain dari 16 juga sih. Siapa aja Cuman sih? Erin Indita itu juga pemain. Ini lo yang tahu biasanya. Erin. Wah, langsung ke gua aja nih, lo tahu nih. Iya, maksudnya kan kalau mau Kalau gua perempuan nggak terlalu siapa lagi? banyak ikutin. Nicole tuh yang mana? Sasongko. Oke, tahu. Yang tinggi. Angel. Angelica Jennifer. Angel yang kemarin ke Manado Warrior. Tinggi banget cuy. Gimana? Sumpah. Udah. Yang dia inget Starting five. Starting five-nya aku, Erin, Angel, Nicole, sama Erlita. Erlita yang mana, Bul? Erlita Surabaya. Nanti akan ada di layar. Ada. Biar yang edit ribet aja. Dia jangan jalan aja lah Vanessa. Tapi harusnya kalau Vanessa kalau masalah poinnya banyak itu. Berapa per game? Pas game yang India. Di India berapa? 14 itu berapa? Kalau masalah tuh poinnya hampir 8 atau 7,5 gitu poin per game. Iya. Poin per game. Karena gue scout. baca ininya statistiknya setiap pertandingan tuh karena itu coach almarhum coach Andre punya. Ibaratnya dia head coachnya. Gue tuh perhatiin semua kayak point of turnover-nya berapa, field goal-nya berapa gitu. Karena mostly hampir semua gamenya pakai sistem yang sama sama EVOS. Jadi gue pengen lihat gitu kayak kalau dieksekusi sama tim putri itu lebih bagus dari EVOS apa enggak gitu? iya. Karena pas lo nonton, kok tim putri yang ini lebih better ya? Oh di locker roomnya sebelum yang detik-detik terakhir itu, bukan di locker room sih, di bench. Itu udah yang kayak tinggal berapa detik, 2 detik kalau salah kan. Bilang si itu yang play terakhir itu kan. Play terakhir. Keren banget sih sumpah. Itu nggak pernah. Lu nggak relate nih pasti. Itu nggak pernah. Gue lagi mau dengerin makanya. Itu nggak pernah kita latihan, kayaknya nggak pernah deh, harusnya sih nggak pernah. Itu dibilang sama Coach Andre, playnya tuh si Nicole ini passing ke Angel, soalnya Angel ini orang gede kan. Tapi aku di screen sama Erlita naik ke atas gitu loh. Tapi aku tuh mikir kan kayak nggak mungkin nih si Nicole akan passing ke Angel soalnya di tengah-tengah itu kan pasti banyak orang kan. Passing ke aku udah mikir kayak kalau di passing ke aku, yaudah dribble dulu deh, terus 2 kali, terus saya udah lempar aja kan. Masuk cuy. Masuk. Berarti karena nggak pernah lo ini special situation tuh berarti yang dia bikin. Iya, special situation. Karena itu last second. Last second. 2 detik. 2 detik. 1. Lu nggak tahu ya? Itu keren banget sih. Pas menang terakhir itu. Iya. Soalnya Nicole juga yang megang bola udah kayak, gue harus passing siapa ya? Gitu. Jadi passing bola gitu. Kalau 2 detik di play itu, lu akan gimana? Posisinya gimana dulu? Sama situasinya. Situasinya Vanessa. Ya sama. Ya nggak mungkin gue tembak. Itu kan dapat bolanya di luar garis kan? Iya. Sebenarnya 1 dribble. Tapi kan ada pasti orang-orang kayak mikirnya, yaudah lempar aja biasa gitu. Tapi kan orang-orang tuh kalau udah kan beda sih gue. Gue ngapain? Lu dribble gitu. Gue kan IFS. Kalau gue lebih ke IFS karena gue pasti di cadangan. Bisa guys, kalian bisa. Tapi mostly ya orang kalau udah 2 detik defender, ya kan kalau lo dapat bola 2 detik, orang tuh pas gini aja orang lompat. Sebenarnya lo masih punya waktu 1 kali dribble lagi. Itu benar. Tapi kan masalahnya semakin mundur detiknya, pressure-nya kan juga balik ke lo lagi. Iya benar. Itu sampai di review lagi videonya. Jadi ada yang pas dia habis, apakah boleh masih di tangan lo enggak? Apa namanya? Challenge gitu. Kalau di IRS. Seneng tuh gue kalau cek itu tuh di mobil ngecek bolanya pas pilihnya merah. Iya. Atau clocknya tuh udah jalan belum sih gitu. Gitu. Terus timnas itu kan timnas U18. 2022, 2023 itu ada tim nasional harusnya buat SEA Games ya. Iya. Ya kan? Asian Games atau SEA Games? 2023 itu SEA Games nggak sih? 2023 tuh tahun apa sih? Tahun yang lalu. Iya, SEA Games. Kalau gua nggak salah ini Vanessa dipanggil ke Platnas. Ya kan? Iya. Tapi kamu nggak ada. Kan denger itu gue bilang kan
pakai lagi pakai headphone. ya headphone nggak denger. Udah habis sekolah kan? Sekolah. Lanjutin sekolah. Kelas 12 soalnya. Mau UN, tapi di Padang juga ada denger. Bisa manggil ngambek. Denger Ngambek. Emang iya kan ngambek. udah ketawa aja. Nah, Kita kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi, maksudnya. bisa jadi lo di kedepannya kita nggak pernah tahu. Karena biar gimana juga kalau lo nggak masuk saat ini, kalau emang rezeki lo masuk di telepon dengan skill lo nggak akan ada yang bisa bohongin. Kalau lo dibutuhkan, ya lo pasti ada di sana. Karena kita kan sebagai penonton ya, kita jatuhnya penonton basket putri gitu kan, penikmat basket putri, pengennya yang semua yang terbaik, yang ada di pantas, yang semua yang terbaik lah yang masuk ke dalam si tim nasional itu, tanpa ada titipan gitu kayak di tim yang timnas Zimbabwe. Betul. Oh, Zimbabwe juga ada di depan. Saya tahu. Nanti gue coba akan riset skill development di Zimbabwe juga akan riset. Kan? Oke, terus menurut gua harusnya si timnas senior ini, kalau timnas seniornya bagus, ya nggak sih, timnas seniornya bagus tanpa ada liga. Lu bayangin nggak? Lu pernah membayangkan nggak kalau liganya berjalan? Nggak usah packagingnya yang gimana banget, nih liganya jalan. Nggak tahu ya yang pakai pemain asing ataupun itu, nggak peduli lah gue. Yang penting liganya jalan dulu. Kira-kira tuh bisa sampai mana gitu? Kalau gue sekarang levelnya, kalau gue akan ini sih nih. Si timnas senior. Kalau gue ngerasa kalau liganya ada, banyak orang-orang yang jago akan kelihatan. Ya sekarang nggak ada liganya aja tuh yang jago kelihatan. Ya tapi problemnya, Tapi mentok rata-rata kayak gini nih, kayak dia mentok sampai di kampus, habis itu dia nggak punya liganya lagi. Sebenarnya cewek-cewek kebanyakan umur 18 tuh udah stop nggak sih Kak? Itu kan ya, sayang banget ya. Nggak ada tambah, nggak ada max-nya kan cuma KU-nya. ada hariannya. nggak ada jenjang ke atas, sama banyak orang tua atau ya usah beberapa parents sama klub juga ngerasa ini kalau perempuan ujungnya mau kemana. Kalau misalkan lu mau jadi ke IBL, misalkan si cowok cowok IBL, kan dia tahu kan mau kemana kan. Tapi kalau perempuan tuh ya mereka mau sampai mana. Makanya kadang-kadang mungkin yang banyak sering terjadi adalah beasiswa ini mereka untuk kayak ya udah mereka dari basket bisa kayak sekolah gratis, scholarship segala macam. Tapi yang keren sekarang yang gue lihat justru dari scholarshipnya malah banyak yang jadi ke luar negeri kan, yang ditawarin. Nah itu juga jadi bagus juga buat basket kita sekarang di perempuannya. Cuman kalau gue besar harapan harusnya ada liga, jadi orang tahu ujungnya tuh mau kemana. Tapi kamu tahu gak sih si pelatnas? Aku nggak tahu ya, karena aku nggak tahu si pelatnas tim nasional senior ini itu berjalan selamanya atau setiap mau ada pertandingan doang? Setiap mau ada pertandingan sih yang aku tahu. Aku tahu. Apalagi cuma itu kayak gitu aja, prestasinya kayak gitu, ngerti nggak? Kayak sekarang aja nggak ada tanding kan, mungkin nggak ada TC gitu. Iya, apalagi ada timnas jangka panjang, ya kan? Mungkin sekarang nggak tahu, gue nggak tahu ya jangka panjang atau nggak sih. Ya kalau yang terjadi sekarang berarti kan kalau ada mau TC baru dipanggil. Kebayang tuh, gue salut sih sama perempuan-perempuan yang mereka siapin kalau ada TC mereka siap secara fisik, secara skill. Oke, sekarang kita jangan serius-serius banget karena kita harus punya games dulu. Games tau nggak tebak-tebakan? Pertanyaan. Buah apa? Berarti kalau nggak ada Liga Putri, lo nonton Liga Putra? Nonton IBL? Nonton. Serius? Nonton. Tim apa yang lo tonton? Yang paling sering nonton. Yang paling sering lo tonton? Sekarang sih lagi sering nonton Trans. Nonton Trans. Kayaknya kemarin ada di kandangnya Satria Muda tuh waktu itu. Lawan Prawira tapi. Nah, gue pengen nonton itu tuh. Itu kenapa nonton di situ kalau nonton Trans? Kan dulu. Gue pengen nonton itu tuh nanti. Prawira lawan Trans. Nanti kalau ada game gue mau nonton. Nggak apa-apa kan? Sekarang udah balik. Lagi. Nggak bisa ketemu lagi. Seru tuh. Nah, sekarang jadi mau ketawa. Games. Kemarin kan waktu gue top 5
teammate gua all time. Sekarang karena kita mengundang pemain basket putri, Betul. jadi kita bikin top 5 women Indonesian basketball player. Gimana? Siapa duluan? Setuju nggak? Iya. Lu duluan gua. Gue duluan. Karena kemarin dari paling kiri duluan. Oke. Dari paling kanan. Paling kiri. Positionless. Apapun ya. Berarti Agustin Gradita. Lea Kahol. NG UPH. NJP mana sih? Jeli Q. Oh, Angelique Tiao. Angelique Tiao. Ya. Terus bertiga Fanny Kaluwata. Satu Natasha Dewi keren. Lagi main tuh dia di Australia NBL 1 ya. Good luck, Dep. Gua dulu. nanti Di lapangan dia. kalau gua Wulan Ayu Ningrum. Gokil. Wulan Ayu Ningrum, Natasha Dewi, Fanny Kalumata, terus Jacqueline Ibo, terus lupa kan? Lupa kan? Jacqueline Ibo kan? Ya kan? Itu the best. Terus kalau gue satu lagi Christian Junawan. Jadi kakak Fanny sama Jacqueline Ibo main 4-5 kayak dulu di Tomang Sakti. Pokoknya berarti Wulan Ayu Ningrum itu satu tim semua tuh bertiga. Zaman WNBL. Tomang Sakti Mighty Miss. Lawannya Natasha Dewi sahabat Semarang. Christine yang terakhir. Oke. Anissa apa? Siapa? Aku ada yang sama lagi. Dua-duanya. Gak apa-apa. Mau jawab Vanessa Renata juga boleh. Mau jawab Daniel Wenas. Satu. Ke satu dulu atau kelima dulu nih? 5 dulu lah. Bebas. 5 dulu deh. KNG. Angelique Q. Masih main gak sih di UPH? Udah lulus. Terakhir ya. Terus Kais. Oke. Ais tuh Uner. Bukan. Uner. Gue Siapa nama panjangnya? Faizat. Terus Ciledi. Oke. Yang mana tuh? Adelaide. Nama panggilannya kan gue sih kenal. Terus Kak Ayu. Oke. Sri Harta. Jadi lupa lagi Kak Sri Harta. Itu juga jago. Terus yang pertama ya Christian Junawan sih. Christine. Ya. Jago banget sih itu sih. Christine sih. Jago Jago banget. Itu kayak gue kayak Rantai Christine tuh kayak reinkarnasinya Natasha Dewi cuy. Menang siapa tuh kira-kira kalau dia? Squad gua Kayaknya gua deh. Daniel, soalnya Wulan Ayu Ningrum lo gak ada yang tahu. Tapi Wulan ketemu Agustin Gradita seru. Wulan? Iya, gua tahu. Nanti gua keluarin highlightnya di sini dah. Wulan tuh Ali Budi Mansyah versi cewek. Gue pernah nih ya di cerita selingan aja. Wulan itu kan Perbanas. Zaman gue di Perbanas, Wulan tuh masih main. Gue ada 3 poin. Gue kalah begituan. Nggak bohong gue. Kalah gue. Jago banget berarti. Jago banget. Sumpah jago banget. Tapi dia pakai bola cewek, gue pakai bola cowok. Waktu itu Wulan datang sama pemainnya dia lagi ngelatih di CLS. Ada shooter namanya Bob Jeffrey. Nomor 0. Shooter mampus. Pokoknya kerjanya cuma nembak. Gue pertama diadu sama Bob Jeffrey. Kalah lah gue jelas ya kan. Karena dia shooter banget gitu di NBL waktu itu. Terus Wulan waktu itu Wulan bilang aduh sama Wulan. Kalah juga bro. Jago banget itu. Itu kapten tim nasional berapa tahun deh. Tapi waktu timnas yang kemarin dapat emas sih. Enggak, jadi coaching staff. Jadi coaching staff Wulan. Oke, mungkin pembicaraan kita tentang Vanessa hari ini bisa yang banyak prestasinya ini bisa ya sedikit membantu adanya kepengenan gue
supaya ada liga basket perempuan. Amin. Pengen nggak? Walaupun Nggak usah dibahas lah. Pengen nggak? Kok pengen nggak? Kamu sebagai pemain basket putri pengen nggak ada liga basket putri? Pasti pengen lah. Buat yang bawa-bawa juga pasti pengen. Karena supaya ada jenjang berikutnya aja gitu loh. Dan prestasi timnasnya tanpa harus ada tim nasional TC jangka panjang kan semua kondisinya itu jadi terjaga gitu loh. Kayak si pemain-pemain cowok, kita kan timnas cowok, kondisinya pada in shape semua, dipanggil timnas tinggal datang berangkat tanding gitu loh. Lu mau ada pertanyaan lagi gak? lu nonton basket putri Amerika? Caitlin Clark, Nonton. Angel Reese. Nggak suka Angelis. Oh, Nggak suka. tahu? Camila Cardoso. Tapi gua rasa kalau ntar banyak yang nonton itu, maksudnya basket perempuan sekarang kan ya NCAA aja bilang si women basketball naik kan. Harapan gue sih kita juga di sini ketularan. Iya, ketularan ke sini. Amin. Juga. Karena banyak apa ya? Banyak gerakan-gerakan yang anak basket perempuan hampir mirip kayak laki-laki lakuin juga lah. Sama lah kurang Iya. lebih ya nggak sih? Iya. Eurostep gitu-gitu, Iya. Eurostep. Dan ya gue nonton finalnya juga kayak seru banget gitu kan. Nah berarti kan lo udah ada di timnas, terus kelompok umur, berarti kan lo udah ada banyak coach yang kerja bareng sama lo kan. Nah gue boleh tahu gak top 3 coach yang pernah sama lo, yang dia latih lo, yang menurut lo tuh top 3-nya, ini gue becak dapat ilmu nih dari pelatih ini. Start dari 3 aja dulu, yang posisi 3 siapa? Posisi 3. 3, 2, 1. Sebenarnya ini pertanyaan ini related karena kamu datangnya dari basketball family sebenarnya. Iya. Oke, 3. Nomor 3 pasti Onlyfan sih. Kolifan ya. Iya. Terus top 2 nomor 2 ya pasti coach Andre Iwadi. Soalnya kayak dia tuh kayak yang ngebantu aku lah di basket, apa-apa pasti ceritanya sama dia gitu loh. Kayak keputusan aku mau ambil apa tuh pasti sama dia pasti. Bukan ke papa malah. Oh gitu. Ke dia. Malah ke dia. Jadi kalau curhat tentang apapun pasti ke dia. Relate kan ceritanya malu. Waktu coach Andre ambil gue. Iya. Karena Sandre Dia bisa jadi pendengar Ya, dan betul. kayak masih tahu gitu. Oh berarti lu curhatin semuanya. Semua sampai cowok-cowok pun ke dia. Jangan itu. Cowok yang jadi tuh. Lu terus yang ke satu Papa pasti. Pastilah, Papa masih Papa. pasti sih. kalau Karena dari kecil. Karena dia ngebentuk diusir. aku lah. karena diusir. Udah Kalau papa nonton lapangan nomor 1 nanti papa nggak kasih makan. Oh berarti Kolifan, Coach Coach Andre. Andre, sama Papa. Papa. Itu yang benar-benar top 3 yang Top merubah kehidupan basket lo Oh. semuanya. Oke. Bukan kehidupan basket doang ya. Kehidupan di luar juga. Oke, Vanessa, thank you for coming. Thank you sudah datang. Semoga sukses karirnya di Men. UPH sekarang dan semoga bisa main lagi di nasional. Dapat hasil maksimal di Liga Mahasiswa. Itu gue tunggu tuh. Gue tunggu Vanessa main di tim nasional putri. Itu dia. Thank you for watching guys. See you in another episode of Hit Checkpoint. Bye. Bye.